akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Banyak orang-orang yang ditimpa musibah, orang-orang yang ditegur oleh Allah karena sikap dan perbuatannya langsung memperbaiki diri. Tapi di tema kita kali ini kita bicara tentang orang-orang yang sudah mendapat teguran dari Allah, yang dilakukan adalah melakukan pembenaran terhadap dirinya. Yuk kita dalemin lagi melalui surah Fussilat dan bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seger Bu? Masih kuat Bu? Lapar enggak? Ntar pulang di rumah aja ya. Di sini enggak ada. Masya Allah. Masih membahas tentang surat Fussilat. Ayat 19 sampai 21. Ini ayatnya serem Bu. Ya. Lebih serem dibanding film horor karena ini pasti benar akan terjadi. Kita akan bicara tentang siksa Allah Subhanahu wa taala yang bernama neraka. Ibu percaya neraka? Percaya surga? Mau masuk yang mana? Mau masuk sekarang? Masya Allah. Baik, kita akan buka di ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yuhsyaru a'da'allahu ilan nari fahum yuza'un. Pada hari dikumpulkannya musuh-musuh Allah ke neraka, lalu mereka diatur berbaris-baris. Bu, musuh Allah itu siapa Bu? Siapa musuh Allah? Musuh Allah yang pertama itu iblis dan pasukan-pasukannya dan orang-orang yang berhasil dia goda. Semoga bukan termasuk kita. Amin. Musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang membangkang, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang tidak bertaubat sampai di akhir hidupnya. Maka Allah akan kelompok-kelompokkan mereka, Allah baris-bariskan mereka dan semua digiring ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lalu sebelum proses itu ada yang namanya yaumul hisab. Apa Bu? Hari hitung-hitungan, hari penghitungan. Dihitung pahala kita berapa, dosa kita berapa, dan dipanggil saksi-saksinya. Seperti halnya sidang kita di dunia. Tapi kalau sidang kita di akhirat, insya Allah itu semua akan berlaku seadil-adilnya. Kalau pengadilan di dunia, kadang kita melihat ada orang gak bersalah tapi divonis. Ada gak Bu? Ada orang gak korupsi dituduh korupsi. Kemarin sahabat kami direktur ASDP, ya orang pinter Bu dari luar negeri dituduh korupsi, ujung-ujungnya bebas. Orang-orang baik kadang-kadang ditersangkakan, orang-orang jahat malah dibiarkan. Itu pengadilan dunia. Tapi nanti di akhirat Allah akan berikan keadilan seadil-adilnya. Kenapa demikian? Karena saksinya bukan manusia lain, saksinya bagian tubuh kita sendiri. Saksinya siapa? Telinga kita, mata kita, kulit kita, semua akan bersaksi tentang apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ya Bu ya, nanti semua mata kita, pendengaran kita, kulit kita akan menyaksikan, akan bersaksi tentang apa keburukan yang pernah kita kerjakan selama di dunia. Ibu pernah baca Yasin? Kapan? Tiap kapan? Tiap malam ya, sunnahnya tiap malam. Kalau nggak bisa minimal malam Jumat, tambahin Al-Kahfi. Di surah Yasin ada ayat Bu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu
pinter mama yasinan semua nih ya. Kali-kali besok dibaca artinya, terjemahnya supaya kita tahu apa maknanya. Pada hari al-yawma nakhtimu ala afwaihim, Bu. Pada hari di mana mulut semua dikunci. Ya. Nanti tangan, kaki semua dibiarkan berbicara, bersaksi tentang apa yang kita kerjakan. Maka seseorang tidak akan bisa ngeles. Di dunia bisa aja dia bohong. Enggak, saya enggak nembang hutan kok. Saya enggak ngasih izin. Itu di dunia dia bisa ngeles. Tapi di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan. Ngeri enggak, Bu? Ada misalkan pejabat membuka izin ratusan ribu hektar hutan. Gara-gara itu orang kebanjiran 3 provinsi. Dan nanti di yaumil hisab, orang yang kena dampak kebanjiran itu bisa komplain sama si menteri itu, sama si pejabat itu. Kebayang gak tuh, Bu? Makanya berat, Bu, jadi pejabat itu hisabnya berat jika tidak amanah. Kalau dia amanah, surganya nomor 1, al-imamul adil. Tapi kalau dia hianat, maka dia akan menjadi bahan bakarnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan gak bisa ngeles. Emak-emak juga di dunia bisa aja dia bohong. Enggak, Bu, saya gak ngambil duit ibu. Saya gak ngomongin ibu kok. Ya, itu di dunia kita bisa bermanis muka, bermanis mulut. Tapi nanti di akhirat semua akan bersaksi memberatkan kita. Maka dari sekarang, Bu, jangan jadi orang yang suka berpura-pura. Jadi orang apa adanya, Bu, enak, Bu. Orang berpura-pura capek. Karena ketika kita berpura-pura menyebabkan sebuah kebohongan, maka untuk menutupi kebohongan itu dia harus melakukan kebohongan yang lain, Bu. Capek nggak, Bu? Capek, Bu. Ya, ibu misalkan punya mobil, walaupun itu mobil bengkel suami ibu, pelanggan. Ibu bawa kemana-mana, masya Allah, ibu mobilnya baru. Iya dong, suami saya yang beliin. Satu bohong, ya, satu bohong. Setelah itu ibu harus bohong lagi. Bohong ke siapa? Bohong ke yang punya mobil. Kok mobil saya nggak ada di bengkel? Iya, tadi ternyata beli spare partnya jauh. Kemana, Bu? Ada cerita, Bu, di TikTok apa di mana ya? Ada seorang yang masukin mobil ke bengkel, dia telusuri GPS-nya, ternyata mobilnya nggak ada di bengkelnya, ada di salon kecantikan, ada di mall. Kan mobil sekarang canggih-canggih, Bu, ada GPS-nya, bisa di-track kan? Ya, ngelesnya kan bingung tuh istri yang punya bengkel. Ya, karena kebohongan yang satu bisa menyebabkan kebohongan yang lain. Lalu ayat 21-nya, musuh-musuh Allah itu bingung, kenapa kok mata bisa ngomong, telinga bisa ngomong, kulit bisa bersaksi. Lalu anggota tubuh kita menjawab, kami itu berbicara karena Allah yang berkehendak. Allah yang menciptakan semua makhluk yang bisa bicara, kenapa kami tidak bisa? Allah itu maha bisa, Bu. Nanti jangan aneh kalau mulutnya diem, matanya ngomong, kulitnya ngomong, telinganya ngomong. Hati-hati, Bu, ya. Jadi sekarang kita mulai, Bu, jadi orang yang benar-benar, kalau ngomong benar ya, Bu, ya, jangan berdusta, ya. Jangan suka membohongi orang lain, berat, Bu, apalagi membohongi rakyat banyak. Ya, kembali kepada pejabat, mau kita marah biasa, Bu, ya. Para pejabat tolong kalau ngomong tuh diatur banget. Ada banjir kayu gelondongan, dibilang katanya tumbang dengan alami karena derasnya curah hujan. Ya Allah, di negara lain mah hujan air, ini mah hujan kayu gelondongan. Hati-hati, ya, hati-hati para pejabat, jangan bicara asal-asalan. Semua akan dihisap, termasuk ibu-ibu yang komen juga di medsos. Pernah komen nggak? Hati-hati juga, Bu, ya. Kira-kira jari jemari ibu kan dihisap nggak, Bu? Dihisap, Bu, tidak hanya lisan kita, Bu. Setiap ketikan kita, postingan kita, like dan komen kita dihisap, Bu. Ada artis selingkuh, langsung julidnya keluar ya. Saya menyebutnya, Bu, Juniper, Bu, ya. Julid, nyinyir, baper. Nah. Ya, Bu, ya. Hati-hati tuh, ya. Di sosial media kita banyak netizen yang Juniper. Ada artis selingkuh bercerai, dia yang julid, dia yang ngomongin, dia yang gibah, Bu. Orang lain yang berkasus, ibu yang kena dosa. Hati-hati, Bu.
jari jemari ibu akan dihisap. Belum mata ibu, mata. Kira-kira mata kita pernah dosa nggak? Pernah banyak apa pernah dikit? Dosa mata apa dosa mata? Ya, dosa mata kalau emak-emak mungkin enggak sebanyak kami nih. Ya, kaum laki-laki itu dosa matanya banyak. Bu, yang ghadul basar, yang nundukin pandangan tidak cuman laki-laki ya. Ini kalau laki-laki ngeliat perempuan cantik tundukkan pandangan. Lah, perempuan juga sama. Ada cowok ganteng atau lewat di medsosnya, ibu nundukin pandangan. Karena wajib perempuan juga ghadul basar menundukkan pandangan agar mata kita tidak banyak dosa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Bu. Ibu-ibu sadar nggak sih ya, seiring bertambahnya usia nih, kesehatan kulit sering menjadi perhatian banyak wanita. Mulai dari munculnya kerutan halus, flek hitam, hingga kulit yang terasa semakin kering. Betul nggak? Nah, ini dia nih, berbagai faktor seperti paparan matahari, stres, pola hidup sehari-hari ini dapat mempercepat tanda-tanda penuaan pada kulit. Karena itu, perawatan dari dalam menjadi salah satu cara yang banyak dipilih untuk membantu menjaga kelembapan, elastisitas, dan tampilan kulit agar tetap segar. Tapi tenang, saya ada solusinya. Ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate, di mana dalam suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD lycopene, green tea, herbal pelembat, hyaluronic acid, vitamin, dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam, dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok digunakan untuk wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal, serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok juga untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang nih hadir Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia, memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula.